Wa qauluhu bil hadisi lahu aw li ghairihi ay sawaun kana al yatimu qarabatan aw aznabiyan minhu. Di sama ada itu anak yatim emang ada kita kata itu sebagai kerabatnya, ya, kayak kita nih di sini ya, kita maklum juga siapa aja kerabatnya nih ya, yang menjadi kita kata tugasnya. Au aznabiyan minhu, atau memang dia nggak masuk dalam kerabat tersebut, dalam keluarga tersebut. Di dua-duanya bisa dilakukan oleh kerabat, oleh kita nih ya, apalagi kita sebagai murid. Nah ini menjadi suatu perhatian kita, insyaallah ya kah, alangkah indahnya ya ketika ini kita bisa lakukan. Bal qarabatu mislu ayyaqulahu jaddahu au akhuhu au ummuhu au ammuhu au zauju ummihi au khaluhu au ghairuhu min aqribihi. Ya, ini dipanggil kerabat ini di sini dalam urusan mengasuh anak yatim seperti ayyaqulahu jadduhu. Nah, kakeknya misalnya ya, au ummuhu atau ibunya sendiri ya. Nah tentunya nanti masing-masing ada tugasnya ya, yang namanya kita kata ibu, seorang ibu selain dia juga tentunya membesarkan, dia mendidiknya, mengarahkannya, dan kita kata menjaganya. Au ammuhu, atau kalau ada pamannya yang mamangnya dah. Au zauju ummihi, atau suami ibunya kalau misalnya ya nih anak yatim belum sampai dewasa, emaknya udah ada pasangannya lagi. Nah itu dia kewajiban dia tuh untuk menjaga yang namanya kafil tadi, mengasuh, yang menjamin kita kata kehidupannya. Au kholuhu, atau kita kata itu tadi encing-encingnya. Au ghairuhu min aqribihi, atau yang lainnya dari kerabat-kerabatnya. Ini yang didahulukan, min babil aula, keluarganya dulu, kerabatnya yang punya tanggung jawab untuk tentunya membesarkan anak, menjaga anak, dan untuk kita kata apa, mengasuh, dan kita kata memberi perlindungan kepada itu anak. Karena ini menjadi satu fasilitas kita untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya anak yatim. Emang siapa yang pengen jadi anak yatim? Iya, semua juga tidak. Cuman itu fasilitas kita nih yang tentunya ada untuk bisa apa yang tadi Rasulullah janjikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjalani apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Wal ajnabiyyu man laysa bainahu wa bainahu qarabah. Yang dipanggil kita kata ajnabi tadi, yang asing, orang yang tidak ada kaitan antara dia ya wa bainahu qarabah, dan antara si almarhum ini, antara orang tuanya tidak ada kerabat. Kita nih misalnya dari jauh. Nah, kita termasuk ajnabi. Tapi masuk bagian yang ada tadi, khitab daripada Rasulullah untuk memperhatikan untuk anak yatim. Ya, alangkah indahnya kalau semuanya bisa melakukan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, dan jaminannya tidak setengah-setengah. Itu fasilitasnya kita kata surga yang VIP bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini udah begitu kita kata masyhur ya, tersebut kita kata di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari ya, kita kata di Mujabul Kabir Imam Tabrani, dan banyak kita kata ini para ulama hadis meriwayatkan ini hadis. Jadi kalau kita misalnya pikiran lagi butek, urusan kita kata ini kerjaan daripada mampet ya, hati rasanya kita kata gundah, nah galau kalau kata Bang Uji ya, panggil aja tuh anak yatim, besar pakainya merah, apa selembar apa 2 lembar ya, yang merahnya merah yang tuh yang menor ya, jangan merah yang kelabu, merah kelabu ntar lagi lecep ya. Nah, sap, nah dikasih ya. Ngusap juga nanti beda-beda iya. Kalau ngusap kita kata anak-anak kita, anak yatim kita kata yang ya anak kecil dah, kita punya ponakan cuman bapaknya masih ada. Nah kalau yang model begitu kita usap, itu yang model begitu ya dari depan ke belakang ngusapnya. Kalau yang anak kecil masih ada bapaknya, iya kita kagak, kita jenggur aja, iya itu nggak jenggur.
Ya bener singa cuma dijenggur ya. Itu kalau masih ada bapaknya, anak kecil nih. Nah kalau anak kecilnya anak yatim memang dia itu benar-benar yatim, dari belakang ke depan usapnya gitu. Nah ini itu sampai begitu tuh, kenapa kita kata ya dari depan ke belakang supaya ada bedanya. Iya, kalau dari depan ke belakang, nah itu tadi anak-anak kecil kita kata apa? Yang memang masih ada orang tuanya, tapi kita kata apa? Yang kita kata memang itu anak yatim bapaknya dan nggak ada, nah kita kata itu ke depan tuh musabnya. Jadi kalau rambut kan tubuhnya lain, rambut tubuhnya ke belakang apa ke depan? Kan kebanyakan kalau yang udah di tengah-tengah tubuhnya ke depan tuh rambut. Makanya kalau yang masih ada bapaknya, musabnya dari depan ya, dari depan ke belakang. Nah, kalau udah ada yatim itu musabnya dari belakang ke depan. Kalau tadi masih ada bapaknya, musabnya itu ya dari depan ke belakang. Jadi beda-beda tuh di dalam kita kata melaksanakan hal ini. Nah, ini jaminannya kalau kita usap tuh anak, jadi dengan kita gembirakan ikhlas mata-mata karena Allah SWT menggembirakan dia, jadi pahalanya begitu besar yang dapat kita apa? Ambil tuh dari setiap usapan kita sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rambutnya gembel, iya, rambutnya kita kata keriting, gumpal, lah susah ngitungnya. Itu setiap rambut yang kita usap itu akan menjadi kita kata apa? Kebaikan buat kita. Nah, ya tentunya bukan hanya ntar kalau giliran lebaran yatim, bukan, kapan kita kata mau kita usap aja. Banyak lupa dari rumah usap siapin. Yang usap doang ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man damma yatiman minal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahullahu ta'ala aujaballahu lahul jannata illa ayyamala zamban la yugbaru. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Tabrani dari riwayat Abdullah ibnu Abbas ya, dan kata ini hadis sahih ya, yang tercatat kita kata dalam kita kata apa? Sahih Tirmizi, riwayat dari Ibnu Abbas. Man damma yatima minal muslimin, siapa yang kita kata menanggung tuh biaya kita kata hidup anak yatim dari kaum muslimin. Ini biasanya ada di panti-panti asuhan ya. Ila ta'amihi, urusan makanannya tuh, wasyarabihi, dan kita kata minumnya, hatta yughniyahullahu ta'ala, sehingga dia itu merasa tuh kita kata cukup tuh anak tadi yang kita kata ditanggung dengan apa yang dia butuhkan. Nah, aujaballahu, Allah jawab ya, Allah wajibkan baginya itu akan surga kecuali ayyamala zamban la yukbaru, dia melakukan perbuatan dosa yang tidak diampuni, yaitu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau biaya hidup dia ya, makanannya, minumnya, pendidikannya, apanya dia bisa tanggung, dia bisa jamin, beri perlindungan, begitu mulianya tuh sampai Allah mengatakan aujaballah, baris dia tuh orang masuk surga. Surganya di mana? Tadi Nabi janjiin beserta aku tuh deketnya kita kata. Sekarang kita kata apa? Haji. Belum tentu juga. Karena itu haji juga kalau hajinya mabrur, iya. Kalau mabur, nah, kagak kapan gini. Juga surganya nggak di PIP, tapi ini sama Nabi kita di PIP surganya. Begitu mulianya ya kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Surga kalau udah besar sama Nabi, lah kayak apa? Iya. Tentunya apa yang diberikan yang paling bagus. Jadi ada itu riwayat di Yordania, menteri dipecat gara-gara kurang perhatian sama kita kata urusan anak yatim. Jadi setelah disidak bahwa ini asupan makanannya kurang bergizi, ini kurang, dipecat tuh gara-gara urusan begitu. Saking apa pentingnya negara ya dalam hal ini tentunya yang tugaskan untuk itu memperhatikan urusan-urusan kita kata apa, nah itu yatim. Makanya banyak kita kata terus yayasan yatim piatu yang semuanya itu menjadi bagian amal sosial kita. Ya kalau ada yang terdekat, yang dekat dulu, jangan jauh.
Mengarah nyohor dia udah jauh. Iya dekat kagak nyohor yang jauh, yang dekat dulu, iya yang dekat baru ntar yang jauhan. Ya al akrob baru nanti abad bal abad. Nah ini begitu mulianya kita kata orang-orang yang kita kata apa menjamin menanggung urusan ini anak yatim.